SD, SMP, SMA itu Vianney. Udah nyaman dengan pertemanan dan lingkungan. Lingkungannya itu ya benar Iya. sih. Indahnya 1 sampai 10 nilainya berapa? 10. Masa sekolah 10. Ternyata tuh masa-masa di sekolah itu yang paling indah. Ini salah satu pekerjaan diimpikan atau enggak? Kalau saya tentu bukan pekerjaan yang diimpikan. Oke. Tapi ini adalah pekerjaan yang ternyata bisa jadi impian semua orang. Tugas utama kita adalah membuka pikiran orang tentang insurance. Prinsip saya adalah nggak pernah ada orang yang rugi karena punya asuransi. Oke. Tapi kalau nggak punya asuransi, rugi. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast sukses bersama YBHK. Kembali lagi bersama host Jeva Natanio di sini dan aku nggak sendirian, di sebelah aku ada Ricky. Kak Ricky. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman semua, podcast sukses bersama YBHK ini pastinya mengundang alumni dari YBHK yang sukses. Waduh, udah merasa sukses belum Kak sekarang Kak? Sekarang menuju kesuksesan. Menuju ke sukses ya, keren banget. Kak Ricky boleh diperkenalkan dirinya dan dari sekolah mana nih? Dari sekolah ya. Perkenalkan saya Ricky. Oke. Nggak ada nama panjang. Oh, Ricky cuman aja. Ricky Iya, doang. Jadi kalau misalnya kalau kita dulu ulangan umum ya. Ujian nasional. Oh, ujian nasional, oke. Itu cepet. Cuman R sama I, C sama K sama Y dibuletin udah. Ricky doang gitu ya. Gak makan waktu. Oke. Terus sekolah saya kalau TK sekolah Rahmani itu di Bojong kecil lah gitu. Oke. Terus kalau SD, SMP, SMA itu Vianney. Oh, Vianney. Iya. SD, SMP, SMA. Betul. Iya. Rata-rata orang yang datang ke podcast sukses bersama YBHK ini, Kak Ricky, mereka ini rata-rata tuh minimal 2 ada di sekolah yang sama. Kayak misalnya di sekolah Tarsisius 2 gitu, 2 kali misalnya SMP sama SMA-nya. Kak Ricky juga kan? Saya itu Iya 3 ya. 3 ya. SD. Tapi teman saya ada yang dari TK. Oh, ada dari TK. Iya. TK sampai SMA. TK sampai SMA Vianney ada. Oh, ada. Nah, Waduh. dia kayaknya emang gak rencana pindah sekolah. Iya. Ini kenapa nih? Ini kenapa? Saya kenapa gak tahu ya. Mungkin nanti undang aja kali. Ini harus diundang sih. Iya. Soalnya aku juga dari TK. Dari TK. Ini tempat kita syuting kan ini TK kan. TK. Yayasan juga sekarang. Terus juga SD, SMP, SMA juga di sebelah. Mungkin kalau misalnya nanti YBHK bikin universitas, kayak aku masuk situ sih. Kayaknya sih takutnya gitu ya. Universitas Iya, YBHK takutnya saya ada. Gitu. Bener, jadinya berlanjut terus ya. Betul. Aduh. Tapi kenapa akhirnya mau memutuskan untuk SMP, SMA-nya tuh di Vianney? Karena kan kebanyakan orang itu mereka mau mencoba hal-hal baru di sekolah yang baru. Mungkin bertemu dengan teman yang baru, ketemu guru yang baru, dengan peraturan sekolah yang mungkin berbeda dan suasana yang berbeda. Kalau Kak Ricky gimana? Sebenarnya sih kalau ditanya dulu, kalau ditanya mau pindah, sebenarnya mau aja. Oh, mau aja. Mau aja. Cuma waktu itu setelah mikir, tapi jauh ya. Jadi waktu itu mau pindahnya emang rada jauh. Oh, memang rada jauh. Masih Jakarta juga, cuman setelah pikir-pikir kayaknya nggak usah deh. Iya. Terus ternyata orang tua bilang, udahlah lanjut aja Vianney. Oh gitu. Hitung-hitung, kan kalau Vianney SD terus ke SMP kan uang pangkatnya lebih murah. Oh gitu. Iya. Atau enggak SMP ke SMA, atau pokoknya sesama sekolah atau satu kalau yayasan nyambung kali itu ya. pasti lebih murah ya. Iya, jadi udah lanjut aja deh. Gitu. Kalau sama sekolah lain berarti lebih mahal ya? Waktu itu karena perpindahan itu ya? Iya, emang lebih mahal hitungannya. Cuman di lain harga, satu lagi alasannya karena udah nyaman dengan pertemanan dan lingkungan. Lingkungannya itu ya, benar sih. Sebenarnya kalau alasan aku sendiri adalah karena kebetulan kan aku suka izin ya. Oh gitu. Iya, jadi tolong guru-guru dicatat anak ini. Tapi guru-guru sudah kasih dispensasi untuk aku untuk melakukan mimpi aku di luar sekolah lah istilahnya. Oke, masih karena kan ada dispen ya. Kebanyakan sekolah yang mungkin ya hampir nggak
ngasih izin gitu untuk bisa dibilang untuk melakukan apa yang anaknya suka gitu kan. Nah tapi Tarsisius 2 sekolah aku di mana aku sekolah itu sangat sportif banget. Jadi aku bisa membagi waktu nih antara sekolah juga, antara masa depan aku juga. Jadi ya seneng lah semuanya berjalan dengan baik. Dan guru-gurunya juga sportif. Kadang kan ngerasa gak sih kalau misalnya tugas telat itu bakal dimarah-marahin kan? Atau mungkin bakal dikejar-kejar. Oh kalau tugas telat gak ngomong. Oh gak ngomong? Iya ngapain ngomong orang datang. Tapi dikejar-kejar gak? Ya enggak lah kan gurunya lupa kadang-kadang. Kadang-kadang gak semua guru ya. Oh gitu. Iya. Jadi ini ceritanya Kak Diki ini adalah anak membandel gitu ya? Terkenal biasa kan kalau di sekolah tuh gara-gara ada dua ya. yang tadi kita sebut ya. Yang pertama bandel Bandel banget. Bandel banget tuh, sampai guru tuh udah pada tahu semua. Pinter banget. Sama satu pinter banget. Nah. Kalau secara akademis saya nggak pinter-pinter banget, berarti yang pertama. Momen apa yang paling nggak bisa lupa semasa sekolah yang paling parah banget nih, nggak bakal lupa banget. Karena kan gimana ya, semakin gede kan pasti banyak kerjaan ya. Kayak kakak juga ngerjain ini ngerjain itu, apalagi ada keluarga juga yang harus dipikirkan kan. Betul. Apa yang bikin paling nggak lupa sampai sekarang? Banyak sih sebenarnya yang nggak lupa ya. Cuman salah satu yang paling berkesan adalah waktu kami SMP. Itu SMP 3. Lomba 17-an. Lomba 17-an. Itu kelas kami tuh menang semua lomba. Oh menang semua lomba. Ya tapi nggak semua juara 1. Ada juara 3, ada juara 2 juga. Tapi semuanya menang ya. Tapi semuanya menang. Setiap kategori kita menang gitu. Dan di situ kan emang kita lumayan, maksudnya kita tuh kompak gitu. Maunya kompak. Terus kalau waktu itu kita nggak kepikiran menang sebenarnya, tapi kita kepikirannya yang penting seru tuh acara gitu kan. Yang penting seru. 17-nya apa? Tarik tambang, makan kerupuk gitu kan. Pokoknya yang penting seru. Masukin paku di botol gitu ya, yang jongkok-jongkok. Kayaknya waktu itu nggak ada deh. Oh nggak ada ya? Tapi game-game lain gitu. Waktu itu yang saya ingat ada panjang-panjangan, jadi pokoknya pakai barang apapun yang di badan kita, itu kita bikin sepanjang mungkin gitu. Dan harus nyambung. Oh gitu. Jadi waktu itu ternyata menang. Oh menang. Pokoknya intinya adalah kita momen itu menang semua. Terus kayak itu kado pas kita tumpuk terus tinggi-tinggi kita gitu waktu itu. Serius? Iya. Itu gede banget dong berarti. Dan berdirinya kita nggak begini tapi begini ini vertikal. Lah jadi tiduran? Ya enggak, kadonya tuh kita tidurin tapi setinggi kita gitu. Setinggi orang-orang kami gitu. Oh iya. Ada fotonya di Facebook. Oh ada fotonya. Iya karena itu kita simpen gitu. Oh gitu. Sekompak itulah kita pada saat Solid itu. Solid banget ya. Kalau sekarang mah udah pada kerja kan, udah punya anak. Oh gitu. Udah pada punya anak. Oke. Kak Riki berarti Kak Riki kan udah melewati masa-masa sekolah di Vianney. 1 to 10 berapa? Hah? Indahnya. 1 sampai 10 nilainya berapa? 10. Masa sekolah 10. Karena nih ternyata ya. Ketika udah gede, udah lewat dari masa kuliah, masa pekerjaan, belum lewat, masih menjalani. Oh masih menjalani, Ternyata tuh masa-masa di sekolah itu yang paling indah. Masa-masa di sekolah paling indah. Iya. Maksudnya apa? Teman tuh masih pada deket. Dan di situ kita momen ya nggak mikirin apapun. Tagihan gak ada, pengeluaran gak ada. Oh kalau sekarang udah mikirin kayak gitu. Oh iya dong. Bahkan maksudnya di sekolah pun, untuk beberapa kasus ya. Ada orang yang mungkin emang gak sehoki saya, maksudnya apa? Dia sekolah aja effort gitu kan. Sekolah aja effort maksudnya gimana tuh? Oh maksudnya buat bayar mungkin dia yang kerja. Itu ada. Angkatan saya tuh ada yang susah banget lah, kita tahu gitu. Kita sekeluarga udah tahu, bahkan orang tuanya pun waktu itu kerja di sekolah. Itu effort tuh dia tuh. Cuman ya udah mau gimana lagi, dan dia bilang sih anaknya, ya gue sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Yang gue bisa adalah enjoy aja sekolahnya. Nanti kalau misalnya gue udah kerja atau dapat penghasilan, ya itu yang akan gue balas gitu. Tapi masa-masa sekolah adalah masa yang lu harus paling enjoy sebenarnya, karena di situ paling enteng gitu ya. Iya, dan nggak sekeras kuliah. Gitu. Jadi makanya
Pas udah sadar ya, biasa kan emang kalau udah sadar tuh telat. Sadar kadang-kadang telat ya. Iya, kalau sadarnya duluan pendaftaran biasanya. Iya. Data emang pas masa sekolah pas saya pikir gitu ya. Itu adalah masa yang paling menyenangkan gitu. Masa menyenangkan. Hobi kita nggak ada yang larang, bahkan dibantu sama guru. Iya. Makanya kan ada ekskul segala macam. Oh iya benar-benar. Kalau di kampus kegiatan kan ada, tapi biasanya buat tanding lah gitu. Oh jadi udah serius ya? Udah serius. Jadi kayak misalnya kalau lu dari nol, effort lu akan lebih panjang. Sebenarnya bisa, tapi dari nol tuh akan lebih panjang. Beda sama sekolah, ketika effort lu nol, ya udah yuk kita ajarin. Yuk kita bantu gitu ya, kita ajarin. Jadi makanya masa-masa sekolah tuh masih paling indah ya? Paling indah. Tapi kalau dibandingin sama di universitas gimana? Universitas, tapi ini tergantung case ya. Kalau emang kalau ditanya rate 1 sampai 10 universitas gimana? 8. Gede juga. Ya tapi nggak terlalu enjoy karena memang ada yang fokus ya. Ya, dan kita tuh udah mulai disuruh memilih untuk pilih jurusan apa. Jadi kayak misalnya itu kan mungkin hal yang simple tapi nggak semua orang tuh bisa milih. Iya sih. Maksudnya adalah kita maunya apa nih? Misalnya, maksudnya ini dari pengalaman pribadi ya. Ada cerita, kenapa lu mau kuliah manajemen, akuntansi atau yang lain lah gitu. Gak ada pilihan Ki. Sedangkan kalau sekolah kan kita nggak milih kan. Iya, jadi semuanya dipelajarin. Jadi udah pelajarin aja semuanya dan ikutin aja gitu. Pas kuliah tuh kita udah mulai milih mau apa dan kita udah harus mikir ke depannya kita mau jadi apa. Kita mau jadi apa. Iya. Dan harus nyambung kan? Harus nyambung. Jadi kita udah harus one step ahead kalau kuliah tuh. Terus pas kuliah juga lu pasti ada momen dimana ini lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai aja. Kayak lu mau belajar bener-bener di kuliah atau lu mau main di kuliah? Main di kuliah. Okay. Maksudnya kalau di sekolah ini nggak ada nih. Di sekolah tuh zamannya kita sebenarnya main-main gitu nggak ada. Main-main tuh ya udah gitu. Nilai jelek kita tetap masih bisa kuliah sebenarnya ya. Oh sebenarnya gitu. Tapi balik lagi mau lulus itu seperti apa kayak gitu kan ya. Betul. Kan maksudnya gini, nggak banyak orang yang lulus dengan gemilang lah kalau kita bilang. Juara di sekolah juga paling cuma sampai 3 gitu kan. Paling cuma beda kategori. Tapi semua bisa lulus dan bisa kuliah. Nah, bisa lulus bisa kuliah. Sedangkan orang kuliah, kalau misalnya nilai jelek, bisa kerja nggak? 80% nggak? Oh 80% nggak ya? 80% nggak. Okay. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bukan berarti nggak bisa. Karena ujung-ujungnya nanti kemana? Entah dia kerja sama orang tua, tetap bisa kerja kan? Oh iya benar sih. Gak lihat nilai gitu. Mungkin bikin bisnis baru kayak gitu. Maksudnya kuliah tuh kita udah harus berpikir kita mau jadi apa dan ngapain. Sedangkan kuliah kita sekolah kita nggak mikir, kita benar-benar enjoy banget ya. Proses aja gitu. Sih. Makanya aku juga bingung nih ya semenjak SMA kayak anehnya biasa kalau misalnya SD SMP itu pulang pada lama-lama banget. Paling pulang sampai sekolah di jam 5 sore deh baru pulang mereka. Tapi sekarang kemarin tuh ya Kak, aku pas kita kebetulan pulang jam 2.15 ya kan. Aku berharapnya di sekolah masih banyak teman. Jadi mungkin kita main apa dulu, main ini dulu kan, main basket kah atau main apa. Ternyata mereka lebih cepat pulangnya. Oh ya. Kalau misalnya kakak waktu SMA juga gitu nggak? Lebih cepat nggak mereka pada pulangnya? Atau enggak sih, pada lama. Oh pada lama. Iya, karena kita kan emang banyak yang aktif di basket, futsal. Oh jadi makanya banyak yang pulangnya lama ya. Iya, dan habis pulang tuh kita kalau basket futsal kan biasa ekskul ya di isinya. Kita main gitu. Jadi udah ada yang punya bola, main aja gitu. Iya itu yang aku mau itu kayak gitu. Terus kadang juga itu kan kalau di sekolah. Tapi kadang juga kita habis itu misalnya satu kelompok cabut kemana gitu. Kalau kita event ini ujung-ujungnya kemana? Puri. Puri Mall gitu ya. Dulu pakai seragam kan nggak boleh. Jadi, seragam nggak boleh ya? Nggak boleh masuk. Karena? Jadi mall dulu kalau mall tuh kalau pakai seragam tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi kita pasti pakai jaket. Oh pakai jaket? Iya. Iya oke. Karena takutnya dikira kabur dari sekolah sebenarnya itu doang. Tapi pas universitas enggak kan? Oh enggak lah, pas universitas. Tapi universitas di mana? Aku di Trisakti, cuman yang perhotelan itu ada di Tanah Kusir. Itu lanjut.
ngambil lagi abis dari Trisakti berarti? Enggak, saya kuliah yang pertama emang di situ. Oh, kuliah pertama di situ, ambil jurusan perhotelan. Oh, perhotelan. Ya, oh, di Trisakti tetap perhotelan juga. Ada, tapi emang beda gedung. Kalau yang kita tahu kan Universitas Trisakti itu ada di yang depan Citraland. Bener, yang di depan jembatan juga ya. Ya, betul. Nah, sedangkan kalau saya yang perhotelan sama pariwisata itu ada di Tanah Kusir. Oh, ada yang lebih jauh memang gitu. Lebih jauh. Tapi kalau dari saya lebih jauh. Tapi kita masuk pembahasannya ke kerja nih. Kerja. Nah, universitas kan tadi perhotelan kan ya. Terus habis itu lanjut lagi perhotelan yang di satu lagi tadi ya. Oh, enggak, saya di situ doang. Oh, di situ doang. Di Trisakti yang perhotelan itu. Nah, kerjanya aku tahu kan di insurance ya. Betul. Itu nyambung nggak sebenarnya, Kak? Enggak. Kalau ditanya enggak nyambung. Enggak nyambung. Tapi ya baik lagi. Kenapa nggak nyambung mungkin ya? Kenapa nggak nyambung? Sebenarnya keadaan. Kalau dibilang keadaan. Oke. Waktu itu perhotelan, kita tahu zamannya COVID, perhotelan itu semua mati, pariwisata tuh mati. Jadi waktu itu akhirnya mau ngapain nih gitu kan, bingung. Intinya kalau kita di insurance itu punya leader. Nah, leader saya waktu itu datang buat, udah Ki, lu mau coba aja nggak gitu. Ya udahlah, daripada nggak produktif, ya coba aja. Sebenarnya dari situ. Oh gitu. Jadi ditawarin ya. Awalnya sebenarnya leader saya ini, saya cuma nyari buat diri saya. Waktu itu masih kerja tuh. Kenalnya pada saat di COVID. Oh, COVID juga. COVID, kita kan banyak banget perusahaan yang shutdown, perusahaan yang udah benar-benar ngurangin karyawan. Nah, saya kena di salah satunya gitu. Oke. Terus udah Ki, coba aja di sini gitu. Coba. Ya udah, nggak ada salahnya nyoba gitu kan. Tapi akhirnya gimana pekerjaan yang ini salah satu pekerjaan diimpikan atau enggak? Atau istilahnya masih zona ini oke sih, ya udah nggak apa-apa dilanjutin terus atau gimana? Kalau diimpikan jelas tidak. Nggak ada orang bercita-cita jadi agent insurance atau sales, karena kan kita sebenarnya kayak ngejual gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak cuman sales, tapi nanti itu kita obrolan lebih lanjut. Tapi yang pasti kalau saya tentu bukan pekerjaan yang diimpikan. Oke. Tapi ini adalah pekerjaan yang ternyata bisa jadi impian semua orang. Betul. Nanti saya kasih tahu kenapa. Tapi kadang ya Kak ya, kadang kita tuh aku juga ngerasa kalau misalnya apa yang kita punya tuh sebenarnya kayak ya udah aja gitu. Padahal sebenarnya orang mengimpikan di posisi kita, bener gak sih? Betul. Itu tuh nih hasil dari bukan pembicara ya, maksudnya bicara dengan banyak orang. Banyak orang yang merasa pas sudah kerja nih, nggak apa-apa Ki, gue udah oke kok di sini. Tapi kalau saya lagi ngobrol sama dia itu banyak ngeluh. Siapa? Teman saya ini ada lah gitu kan, banyak ngeluh. Gitu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan kalau orang tuh sebenarnya bukan yang nggak mau improve sebenarnya. Tapi mereka udah stuck dengan kenyamanannya. Oh, jadi di zona nyaman gitu ya? Iya, dan itu mereka stuck tuh di situ. Emang zona nyaman tuh kalau kita bilang zona yang paling bahaya. Zona yang paling kalau kita bahaya, ya. Karena dari zona nyaman itu kita nggak bisa improve banyak. Kayak misalnya contoh pekerjaannya A lah gitu. Pekerjaannya tiap hari begini. Disuruh pindah, mungkin dia kan pasti nyari yang lebih baik dong. Iya. Tapi setelah interview segala macam ternyata nggak dapet, atau ternyata dia nggak jadi ambil karena pekerjaannya ternyata lebih berat Ki. Dengar dari sebelah lebih berat. Padahal gaji lebih oke. Misalnya contoh ya, gaji lebih oke. Emang mungkin lebih berat aja, tapi kan sebenarnya kalau kita pikir dengan pengalaman yang lebih berat itu bisa bikin kita lebih improve. Betul. Kayak misalnya pengalaman kita pasti akan lebih banyak, ya dong. Terus relasi itu juga penting. Relasinya juga pasti kan lebih banyak. Perusahaan A sama B, kenalan lagi nih sama orang-orang B. Terus orang-orang baru lagi. Betul. Gitu ya. Jadi kenapa sebenarnya bukan masalah pekerjaan impian atau enggak, tapi kita mau improve atau enggak gitu. Karena kalau misalnya mau improve, pekerjaan apapun tuh pasti bisa dijalanin. Kalau mau improve ya. Mau improve, dan yang penting apa? Sebenarnya mau dulu. Tapi Kak Riki termasuk orang yang suka di zona nyaman atau enggak? Dulu ya.
Dulu ya. Dulu ya, tapi sekarang? Sekarang sih udah lumayan bergeraknya justru di bidang yang nggak nyaman. Bergerak di bidang yang nggak nyaman tuh seperti apa ya? Kayak saya, Heeh. saya ini pekerjaan yang kan namanya agent insurance itu sebenarnya kalau ditanya pekerjaannya susah nggak? Nggak juga, sebenarnya gampang. Oh sebenarnya gampang juga. Kerjaan kita tuh ketemu orang, Oke. terus ngobrol, udah, that's it. Itu pekerjaan kita. Kerjaannya gampang nggak? Gampang. Iya iya. Tapi sebenarnya nanti gimana kita present insurance-nya. Nah, problem nggak nyamannya di mana? Problem nggak nyamannya adalah ketika kita present, kadang tuh ada dari diri kita tuh yang nge-hold back gitu loh. Kayak nggak mau presentasi aja gitu, maunya ngobrol aja. Oh jadi maunya ngobrol aja. Iya. Oh betul. jadi males gitu ya jatuhnya ya. Hitungannya, secara kasarnya. Iya. Dan kadang tuh kita takut. Takut karena nggak mau. Takut karena nanti gue ditolak. Oh. Nanti dia mungkin punya mindset, dia datengin gue cuma mau buat ngomongin insurance doang. Itu ada. Oh itu ada ya? Ada pikiran seperti itu. Oh. Tapi kalau kita mau balik lagi, kalau kita mau bertumbuh ya kita kan mesti do dong. Iya dong. Mau dulu. Iya, Ya udah. dulu. Akhirnya mau nggak mau terserah nanti. Kalau saya bilangnya terserah nanti orangnya mau bilang apa. Tapi yang penting gue udah present dulu gitu. Karena tugas utama kita sebenarnya di sini itu sebenarnya bukan jual insurance. Tapi tugas utama kita adalah membuka pikiran orang tentang insurance. Oke, jadi diperkenalkan dulu ya. Lebih banyak, seperti betul. gitu lebih ya. tepatnya kalau kita memperkenalkan balik insurance itu sebagai apa? Karena insurance di Indonesia konteksnya tuh banyak yang penipu lah, rugi lah dan segala macam. Tapi berarti memang hal itu tidak dibenarkan ya kak ya? Oh iya dong. Tapi ini depend perusahaan ya. Kebetulan saya bergeraknya di Prudential. Di Indo, Prudential terkenal banget ya. Di Indo kan juga udah lumayan gede dan lama gitu. Ya. Tugas saya ya paling sharing insurance tuh sebenarnya seperti ini. Kalau dulu tuh kebanyakan orang tuh buat nabung aja. Tapi kalau kita sekarang bilangnya yang namanya asuransi itu bukan buat nabung. Yang namanya asuransi itu adalah melindungi lu dari resiko. Oke. Gitu. Berarti kayak asuransi jiwa, terus mungkin kayak asuransi mobil itu termasuk atau enggak? Termasuk. Oh itu termasuk juga. Yang namanya asuransi mau apapun itu ya. Oh bentuknya ada apapun aja ya? Banyak. Kayak sekarang kan yang udah paling terkenal, bukan paling terkenal, yang paling sering apa? Asuransi HP. Oh itu kan ada. Jadi kalau enggak maksudnya dari Prudential juga ada. Oh enggak. Oh ada. Kalau dari Prudential kita emang khusus jiwa, kritis sama rumah sakit. Oh sama rumah sakit. Ya, paling sih saya kayak ada pendidikan dan segala macam. Tapi itu nanti. Tapi kalau misalnya asuransi itu kan sebenarnya banyak macam, bentuknya juga banyak. Kayak misalnya asuransi rumah, mobil, kendaraan lah ya kita bilang. Bahkan sekarang motor juga ada. Oh motor juga ada. Handphone, gadget gitu juga ada. Iya. Entah handphone, entah tab atau harusnya kan dari counternya aja kan. Iya, tapi dari counter sendiri juga nawarin. Maksudnya dia nawarin, ini ada asuransi buat gadget. Ini kalau misalnya kita ngomongin gadget ya. Karena saya pakai. Oh gitu. Oh pakai juga? Iya, maksudnya asuransinya ini buat berapa lama ya? 2 tahun. Oh buat 2 tahun. Terus apa yang di cover? Waktu itu kutanya dong, yang di cover apa? Kalau misalnya rusak, dikasih aja ke kita. Nanti klaim asuransi. Terus nanti ganti dengan harga yang sama dengan beli, kita bisa ganti baru. Misalnya contoh saya punya tab, harganya 9,5 juta. Rusak nih. Klaim asuransi nih. Oh yaudah, dengan 9,5 juta, kakaknya boleh pilih gadget apapun. Nanti pokoknya misalnya nih harganya ternyata di bawah 9,5 juta. Yaudah langsung dapat. Di bawah? Kalau di bawah. Tapi kalau misalnya di atas ya udah tinggal nambahin dari harga beli, yaitu 9,5 juta. Oh gitu. Tapi 9,5 juta kita gak harus bayar lagi kan? Enggak. 9,5 juta. Jadi istilahnya dapat gratis aja gitu lagi? Betul. Makanya penting nggak? Ya lumayan kalau saya bilang yang namanya asuransi itu penting sebenarnya. Atau enggak kita rusakin aja sendiri gitu ya? Itu triknya. Itu triknya. Ya maksudnya udah mau 2 tahun nih. Iya dong. Kan lumayan. Iya. Papain aja. Sehari sebelumnya ya. Iya. Data disimpan dulu semua. Oh iya dong. Iya. Tapi bilang dulu kayak apa namanya store-nya. Saya mau klaim nih, patain dulu.
Saya nggak tahu ya bisa atau nggak, saya belum pernah. Iya, Dan itu balik lagi sama kayak mobil, yang namanya asuransi mobil deh paling umum. paling umum banget ya. Nabrak, entah kena apa, entah case-nya apa, entah jadi bolong, entah baret. Kan tinggal klaim asuransi jadi baru. Betul. Kayak gitu sebenarnya. Ini kalau asuransi yang ngomonginnya benda ya, itu kayak gitu. Kalau asuransi ke orang pribadi gimana? Kalau saya bilangnya bahasanya simpelnya adalah ketika lu sakit gue yang bayar, ketika lu penyakit kritis dan gak bisa kerja, gue yang biayain lu, ketika meninggal, gue yang kasih warisan ke keluarga lu. Itu simpelnya. Itu simpelnya. Atau kalau misalnya yang lain ya, kalau misalnya anak lu mau sekolah, ini kalau kita ngomongin pendidikan, karena kan kita di YBHK nih. Betul, betul. Kalau misalnya anak lu sekolah, dan lu amit-amit meninggal atau kena kritis dan gak bisa bekerja, gue yang bayarin anak lu sekolah. Oh gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu konsepnya ya. Konsepnya. Kayak gitu. Oke. Aku jadi tahu hal baru nih, soalnya kan banyak orang, waktu itu aku sempat ditawarin ada asuransi gitu, tapi masalahnya dia tuh gimana ya, dia nggak menjelaskan dulu bentuknya itu seperti apa, apalagi kan aku masih 18 tahun kan. Dan ya sekarang gini deh, Kak Riki waktu 18 tahun kepikiran gak sih buat asuransi? 18 tahun tuh berarti saya lagi SMA ya? Iya, sama. Pas kuliah aja saya waktu itu bilang, asuransi ya lo, nipu lo. Saya dulu punya kan, konsep seperti kan, itu. Gitu. Kan. Nah apalagi dia ada nih Kak juga nawarin ke aku, tapi dia langsung yang kayak langsung paket ini gitu loh. Terus apa namanya, pokoknya kalau misalnya duitnya hilang segini dapat segini, aneh nggak? Harusnya kan emang dijelasin dulu kayak apa. Iya gitu. bener. Tapi nggak mungkin kan kayak misalnya tiba-tiba 6 bulan sakit. Aku nggak tahu ya bentuknya seperti apa, tapi ini perkiraan aku aja. Misalnya gini, 6 bulan, misalnya masa aktifnya 2 bulan, terus asuransinya itu 3 tahun, terus di bulan ke-6 itu sakit. Nah sakit, jadi nanti sakit bisa gratis dapat kartu apa gitu, nggak tahu ya kan. Nah tapi nanti dapat uang lagi dari dia dikirim misalnya 100 juta gitu. Emang bener yang kayak gitu? Tergantung manfaat. Tergantung manfaatnya? Ya, dan tergantung case. Kalau misalnya kayak gitu tuh biasa tergantung penyakitnya. Kayak misalnya kalau penyakit kritis ini bisa iya. Penyakit kritis bisa iya? Bisa iya. Tapi tergantung lagi. Kalau yang namanya produk kan tiap brand beda. Kayak saya Prudential, terus ada yang lain apa, ada Allianz, Manulife dan segala macam, AIA gitu. Itu beda-beda kan sebagai produknya. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya, sebenarnya kalau kita ngomongin rumah sakit ya. Oke. Basicnya sebenarnya yang pertama kalau rumah sakit itu yang pertama adalah kita tinggal kasih lihat kartu ke rumah sakit. Nih semua brand udah konsepnya mirip ya. Oh memang gitu ya konsepnya ya. Mirip. Jadi tinggal kasih kartu, lalu udah kita nggak usah bayar apa-apa. Kayak gitu. Udah gitu dong. Konsep basicnya adalah seperti itu. Gitu dan itu semua asuransi harusnya udah punya konsep seperti itu. Tapi kalau misalnya harus ada yang dibayar, maksudnya ternyata tindakan ini. Terus lu harus bayar, masih harus bayar. Nah berarti itu kan masih konsep yang lama gitu. Program yang lama. Kalau ini program yang paling baru udah seperti itu. Udah seperti itu. Nah, tapi baik lagi kalau misalnya case kamu itu ya. Itu penipu atau enggak? Sebenarnya kalau bilang penipu enggak juga. Enggak juga ya. Tapi kita bisa lihat dari polisnya isinya apa sebenarnya. Kayak gitu. Makanya kenapa sebenarnya kalau lihat, kalau misalnya mau asuransi, apapun itu ya. Sebenarnya yang dilihat tuh apa? Yang pertama adalah agentnya dulu. Oh agentnya juga. Agentnya dulu, baru nanti brand. Kenapa agentnya? Karena yang namanya asuransi kan kita mau dilayanin dong. Gue udah bayar berapa, misalnya mulai dari 400 sampai ada yang 5 juta. Kan gue pasti mau dilayanin dong. Iya betul. Kalau agentnya nggak ada, itu susah loh. Agentnya nggak ada maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya nih amit-amit masuk rumah sakit, kalau izin yang nggak ada itu tuh sangat susah untuk tektokan buat rumah sakit sama si pihak asuransi. Pihak asuransinya. Berarti dia memang harus hadir terus ya? Sebenarnya nggak juga. Pada saat di rumah sakit misalnya. Minimal ada komunikasi. Minimal ada komunikasi. Karena sekarang tuh zamannya udah sebenarnya kalau agennya udah nggak datang tuh bisa juga gitu. Tinggal telepon. Betul. Tapi kalau misalnya enakan mana? Ada yang layanin atau enggak sebenarnya?
Ada yang layanin dong. Bener. Nah itu sebenarnya gunanya agent. Sebenarnya kita tuh kerjanya cuma kalau misalnya nih amit-amit ada yang sakit, ditemenin gitu ya. kita cuma nemenin doang, sama tanya pihak rumah sakit, bro udah ada dokumennya belum, gitu doang sebenarnya gitu simpelnya. doang. Terus udah dikirim bro, oke. Udah, Tanya selesai pihak gitu asuransi, bro gimana prosesnya? Lagi dicek nih bos, oke. Udah kita tinggal bilang ke nasabahnya, lagi dicek nih. Sebenarnya simpel itu. Tapi nasabah sendiri juga udah punya rasa aman. Ternyata gue dilayani. Kayak gitu sebenarnya tugas kita. Gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Ini kalau kita ngomongin rumah sakit. Rumah sakit. Gitu. Oke. Wah ini kayaknya aku harus banyak ngerti tentang asuransi nih supaya tambah pengetahuan lagi ya. Makanya sebenarnya tugas kita itu adalah membuka orang, bukan membuka pikiran orang, tentang asuransi itu ya. Lebih paham kalau semua orang tuh sebenarnya harus punya asuransi. Oh memang harus ya punya. Harus punya. Kenapa? Ini kalau saya bilang ya harus punya, entah dari keluarga. Jangan-jangan gara-gara agensi. Oh enggak juga. Tapi maksudnya gini. Oh enggak. Konsep saya adalah, bukan konsep saya. Prinsip saya adalah nggak pernah ada orang yang rugi karena punya asuransi. Oke. Tapi kalau nggak punya asuransi, rugi. Anggap gak? Tapi kan gini kali. Gimana? Misalnya aku masih muda nih ya. Terus asuransi misalnya let's say 2 tahun atau 5 tahun. Kan masih muda kan, mungkin kalau misalnya kita tetap jaga tubuh ya kan, dari cara makan, pola ini segala macam gitu-gitu, mungkin rugi dong. Nggak sakit dong ya kan? Iya nggak sakit. Digigit nyamuk bisa nggak kena DBD? Padahal udah jaga badan. Sejauh ini digigit nyamuk juga belum kan? Ya jangan ya, jangan. Jangan dong. Iya, jangan. Karigi aja kalau mau. Jangan juga. Jangan juga. Tapi overwork bisa tipes gak? Bisa sih, bisa dong. Maksudnya penyakit itu ini kalau saya ya, penyakit itu tidak melihat orang. Penyakit ngeliat orang. Lu mau kerja seperti apapun, lu mau melakukan sesehat apapun, dari 10 orang pasti ada 1 orang yang masuk rumah sakit, pasti. Ini pengalaman. Dia atlet. Oh dia atlet. Nah temanku. Oke. Dia atlet. Dia juga guru yoga. Berarti atlet ya kan. Terus hidupnya sangat sehat. Pagi-pagi dia dia habis lari pagi di pinggir pantai. Oke. Kurang sehat apa tuh? Udah lari pagi ngejemur gitu. Ngejemur gitu di pinggir pantai ya. Terus? Siangnya saya dapat info dia meninggal karena kanker. Secepat itu. Kayak gitu kurang lebih. Itu siangnya loh. Jadi paginya saya dapat, siangnya ternyata meninggal. Tapi ini di luar, kita belum ngomongin case rumah sakit ya, nanti ya. Kok bisa? Karena ternyata yang namanya penyakit itu ya saya lihat nggak pandang bulu. Kecelakaan. Ketika lagi nge-gym bisa nggak terjadi kecelakaan? Betul. Bisa kan? Bisa. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, entah patah tulang atau sendinya dislok, bisa nggak kita ke rumah sakit? Bisa. Tapi kalau misalnya nggak ke rumah sakit gimana? Nggak, itu kok meninggal maksudnya? Mungkin dia udah ada gejala-gejalanya kali kan? Mungkin, tapi karena ini kebiasaan orang Indonesia ya. Baik lagi saya ingin mengingatkan, orang Indonesia biasanya kalau kena penyakit itu konsepnya disembuhin dengan satu cara. Kerok. Kerok, aku gak kerok. Jangan. Sebenarnya kerok tuh nggak boleh kan? Boleh. Karena tapi malah bikin jadi masuk angin ya? Oh enggak juga sebenarnya. Oh, sebenarnya bikin sembuh betul. Tapi ini case-nya adalah jantung. Oh jantung. Ketika orang kena penyakit jantung, case-nya itu sangat mirip dengan demam. Sangat mirip dengan mah. Jadi ketika, kayaknya gue mah doang nih atau demam doang, dikerok selesai. Iya. Bener enak kan? Enak, oke. Tapi ternyata kok makin lama makin parah ya gitu. Masuk rumah sakit. Waktu ini case yang udah pernah saya alamin ya, beberapa teman. Ternyata ini orang tua BTW. Belum anak muda, nanti anak muda saya juga ada case-nya. Oke. Ini orang tua, dia ternyata udah kena serangan jantung itu berkali-kali. Orang tua ini? Orang tua ini, tapi dia gak merasa serangan jantung karena dia pikir itu mah atau demam biasa. Demam biasa, oke. Tapi di dadanya itu emang terasa kayak sakit gitu. Oh udah sakit memang? Udah sakit, tapi dia pikir ini mah cuman mah. Ternyata setelah diperiksa, ya ternyata emang udah serangan jantung.
waktu itu nggak stadium berapa, tapi emang kalau kata dokter udah berkali-kali udah sebenarnya. berkali-kali, oke. Jadi ya makanya Bahaya juga berarti ya? lumayan. Dan orang kalau kita ngomongin kanker, Heeh. kanker kan lumayan sering juga kita Betul. dengar. Orang Indonesia itu baru sadar ketika stadium 2 ke atas. Itu Stadium baru 2 ke atas itu, ya betul baru sadar. Dan Itu stadium faktornya karena banyak makan. makanan juga ya? Bahkan lo kalau misalnya, kan ini bukannya mau ngomong VG jelek atau enggak ya, kita ke VG. VG itu karena ini pengalamannya adalah ketika dia makan VG sering dan segala macam, malah dia kena kanker. Karena ada nutrisi yang kurang. Oh jadi maksudnya vegetarian juga ada yang bikin kanker? Bisa jadi. Ya. Kanker, makanya itu bilang penyakit itu enggak karena lihat bulu gitu. Ini beneran gak sih kak? Oh saya banyak kasus klaim kok. Aduh, aku jadi takut nih. Oke, sekarang kita ngomongin yang anak muda. Ya udah, oke, kita lihat yang anak muda gimana. Umurnya nggak jauh dari saya, kena ginjal. Karena kebanyakan gula. Kalau dia emang kebetulan ternyata setelah saya pantau sering minum soda gembira atau minuman saset. Oke. Tapi kan biasa kalau kayak gitu kan ke mana namanya, diabetes dong. Iya diabetes. Diabetes dia aman. Tapi kenanya ya ke yang tadi. Apa tuh? Dia akhirnya kena batu empedu juga ada. Oh batu empedu juga kena. Oh ada teman saya di atas saya cuma beda 1 tahun, dia kena batu empedu tuh. Gara-gara ya makannya nggak sehat. Kalau dia emang ini case-nya kalau emang yang hidupnya nggak sehat ya. Iya. Batu empedu dan akhirnya dia harus bolak-balik rumah sakit tuh buat ngurus. Dan dia harus jaga makan, jaga badan juga buat ngilangin si batunya. Si batu ini. Terus kalau teman yang saya yang satu beda 1. Terus teman saya yang satu lagi itu tadi yang ginjal ya, ginjal. Oh yang ginjal, oke. Itu akhirnya dia dioperasi. Hasilnya gimana? Hasilnya baik-baik aja sebenarnya setelah operasi selesai gitu. Cuman balik lagi konsepnya adalah kita nggak ada yang namanya penyakit tuh nggak melihat. Iya, nggak ngelihat orang itu tua muda. Iya. Tapi ini kan kita ngomongin rumah sakit. Iya. Sebenarnya ada lagi kalau kita ngomongin adalah jiwa. Jiwa juga penting. Oh jiwa juga penting. Iya. Kenapa jiwa penting? Ini kalau emang ngomongin asuransi tuh dunianya tuh seperti ini. Iya. Kita kalau di satu kantor emang mainannya tuh lumayan gelap. Oh gelap ya. Sakit aja kan punya asuransi kayak gitu contoh. Iya. Tapi ini adalah fakta yang emang orang tuh harus tahu, kayak ketika meninggal banyak banget case-nya kayak keluarga jadi berantem. Padahal yang meninggal nih misalnya contoh bapaknya punya warisan dibagi ke anaknya. Bisa berantem nggak? Bisa kalau nggak punya asuransi. Contoh, bapaknya beli rumah. Jadi karena nggak ditulis gitu ya, siapa yang dapat. Bukannya nggak ditulis, tapi kadang tuh nggak apa ya namanya, nggak pas pembagiannya. Betul. Ya. Contoh, misalnya si satu orang keluarga bapaknya dia beli rumah di BSD, terus beli rumah lagi satu di anggaplah di mana ya? Di Kemang ya. Berarti dia mau BSD emang Kemang bagusan banget. Sama-sama sih, Sama-sama. tapi kayaknya lebih hype Kemang ya. Oke, kalau dibilang BSD-nya yang ujung gimana? Kan BSD yang ujung nih itu kan murah tuh. Tapi secara rumah ya Kemang kecil. dong. Kemang dong. Kalau ternyata dia punya 2 anak, yang satu ngiri gimana? Problem nggak? Problem. Terus itu solusinya gimana? Kalau misalnya case kayak gitu ya udah itu terserah anaknya nanti mau gimana. Belum lagi kalau kesepakatan mereka berdua gitu ya. Terus belum lagi yang namanya warisan untuk misalnya kalau kita ngomongin apa rumah, itu kan warisan yang paling sering ya. Oh iya rumah paling sering. Properti lah atau enggak? Tahu nggak kalau misalnya untuk balik nama tuh bayar berapa persen dari harga si rumah? Berapa persen? Aku nggak tahu berapa persen. Seingatku tuh 8 sampai 10% dari harga rumah. Berarti kalau rumahnya 1 M, berarti bayarnya sekitar 80-an ya. Betul. Duitnya dari mana? Iya juga. Sebenarnya mungkin ada, tapi cuman buat balik nama doang. Tapi rugi banget gak sih 80 juta buat balik nama dan doang? Dan itu kan? anaknya yang harus nanggung. Waduh. Bukan siapa-siapa. Nah, sedangkan asuransi jiwa, dia buat apa?
Sebenarnya asuransi jiwa tuh bisa buat banyak macam. Contoh ngelunasin utang, bisa. Oh, lunasin utang bisa. Ya, nanti saya ceritain. Terus buat warisan itu jauh lebih bagus. Dan tapi kita paling sering pakai dua ini. Nah, kita ngomongin yang warisan dulu deh, karena yang tadi kan. Oke. Kita ngomongin warisan karena satu, yang namanya asuransi ketika orang tuanya, bukan orang tua, yang ditanggung meninggal, buat ahli waris langsung dapat duitnya. Tanpa dia harus bayar apa-apa. Oke. Jadi dapat langsung cash. Enak dong kalau dapat cash. Betul. Dapat cash langsung enak ya. Terus satu lagi sisi, kalau misalnya mau beli rumah harus siapin duit berapa? Ya paling seharga rumah itu. Iya, seharga rumah itu. Atau lebih dikit karena cicilan. Betul, gitu. betul. Tapi kalau asuransi, lo nggak mesti siapin seharga rumah itu. Jadi? Misalnya contoh mau bikin 1 M. Mungkin yang disiapin paling gede itu setengahnya doang. Secara total. Paling gede? Paling gede. Terus sisanya? Sisanya ya asuransi. Kan duitnya bertumbuh. Gitu. Oh, jadi gak rugi dong? Memang. Udah itu pembagiannya jelas. Maksudnya misalnya nih bapaknya bikin. Ini buat anak saya 50%, yang ini 50%. Oke. Ya deh, nanti langsung bagi 2. Wah, keren banget nih ya. Atau ternyata bapaknya, gue bisa yang ini 70%, yang ini 30%. Bisa gak? Jadi bisa di customize sendiri ya. Dan kita gak ada hukumnya. Oh, gak ada hukum. Maksudnya gak ada hukum tuh, kalau anaknya nih, misalnya 30% tadi ya, mau komplain kemana? Ke kita, agent insurance atau ke perusahaannya? Gak bisa. Oh, gak bisa? Gak bisa. Jadi? Duit itu tetap akan keluar segitu, sesuai yang tertulis di ahli waris ya. Oh. Tapi kalau misalnya mau dia berhenti, masukin nih ke ranah hukum dan segala macam itu, duitnya nggak akan keluar. Lu selesain dulu dah. Kita bilangnya gitu. Lu selesain dulu, kalau misalnya udah dapet kesepakatan baru gua keluarin. Kayak gitu. Kesepakatan apa tuh? Kesepakatan antara si anak ini. Oh, si anak ini. Ya, tapi yang tetap kita keluarin adalah 70 dan 30 itu. Tetap. Oke. Urusannya nanti lu mau apain nih duit terserah lu. Kayak konsepnya kurang lebih konsepnya seperti gitu. Itu ya. Nah, lunasan utang. Kalau misalnya bikin bisnis, biasanya yang bikin bisnis sih pasti punya utang banyak. Kebanyakan ya kayak gitu ya, seperti kebanyakannya itu ya. Terus selagi berjalan bisnisnya ternyata belum lunas. Ternyata ya anggaplah bapaknya yang bikin bisnis. Ini karena udah ada case juga nih. Oh, ada juga case-nya. Okay. Jadi bapaknya punya bisnis, terus meninggal. Oh, bapaknya meninggal. Terus singkat cerita meninggal, anaknya yang lanjutin. Gak ngerti. Karena anaknya gak pernah dijeblosin. Akhirnya bukannya malah makin bagus, malah makin down bisnisnya. Akhirnya apa? Sekarang sih katanya anaknya masih dikejar-kejar. Hah? Dikejar-kejar? Ya, bisnisnya akhirnya tutup. Dia dikejar-kejar karena hutang perusahaan. Oh, hutang perusahaan. Karena setelah tahu si yang punya bisnis meninggal, itu si pengejar hutang tuh pasti langsung datengin. Kalau udah denger gitu takut kan. Ya, karena takut duitnya ya dong, takut gak dibayar. Ya kan gitu. Nah, andaikan kalau misalnya si bapaknya itu punya warisan asuransi jiwa lah gitu. Dia bisa bayar itu. Anaknya tuh bisa bayar buat ngelunasin utang-utang itu. Jadi dia nggak terlilit utang. Nggak terlilit utang gitu seperti itu ya. Makanya sebenarnya sangat butuh orang tuh punya asuransi. Entah itu jiwa, kritis ataupun rumah sakit. Gitu. Jadi semuanya harus ya. Tapi Kak Riki pakai semua tuh nggak? Pakai dong. Oh, pakai semua? Iya dong. Kalau sekarang saya punya rumah sakit. Jiwa ada juga. Oh, jiwa juga ada. Kritis ada juga. Wah, the best lengkap nih ya. Masa agent gak punya? Nanti saya gimana jualannya? Nanti gimana jualannya? Iya benar-benar. Gitu. Tapi aku penasaran sih, nanti pokoknya pulang sekolah aku pengen tanya sama papa aku punya asuransi atau enggak. Boleh. Kalau nggak punya ke Kak Riki. Kan, apalagi sekarang kan pasar asuransi itu semakin gampang jualnya. Ya. Orang tuh udah sadar COVID. Jadi makanya langsung buru-buru pada ketika kita jalan nih kita cuman gue sekarang di Prudential. Pasti ada yang nanya. Segampang itu ya. Oh, sekarang lu di Prudent ya? Coba dong Ki bikinin punya gue. Atau ada juga yang coba dong Ki liatin polis gue. Udah bagus belum gitu. Ada pasti. Segampang itu sekarang. Tapi enjoy nggak? Enjoy. Sama pekerjaan ini? Enjoy banget. Karena ternyata bisnis asuransi itu lumayan banyak membuat perubahan di hidup.
Oke. Saya yang sekarang ini adalah hasil dari saya udah mau jalan 5 tahun di bisnis asuransi gitu. Oke. Tadinya kalau misalnya saya datang itu nggak mungkin pakaian seperti ini. Oh, tadi gimana? Saya dulu suka sekali dengan baju-baju tengkorak. Tengkorak. Iya, emang anak metal gitu. Oh, ada yang anak metal ya. Tapi kenapa perawakannya nggak metal ya? Oh enggak, udah berubah dong. Oh, udah berubah. Terus Oke, grooming oke, gitu oke. juga jadi lebih tahu. Grooming aja diajarin gitu, simpel. Grooming? Maksudnya grooming buat diri gitu? Ya, betul. Oh, Bahkan dikasih link kayaknya ini bagus. bahasanya harus grooming sih kan jadi kayak Indogi. Oh, enggak dong, yang kan grooming yang penting kan perawatan, kecantikan gitu. Kecantikan, ya. Orang juga namanya kan grooming. Tapi hari ini kan setelah pekerjaannya istilahnya enjoy lah di pekerjaan yang sekarang. Kira-kira ada nggak salah satu dream job yang mau nanti dicapai mungkin di tahun-tahun berikutnya? Dream job sih enggak. Tapi saya punya dream yang sangat saya inginkan. Oke, apa sampai itu? sekarang masih saya mau usahakan. Yaitu saya mau punya restoran di mana semua orang bisa makan di situ. Maksudnya semua orang makan di situ, nggak lihat lu kaya miskin nggak punya duit. Jadi semuanya berhak. Jadi semua berhak makan gitu. Oke. Sesimpel itu dong dreamnya. Tapi kan tergantung dari harganya. Harga yang menentukan pasarnya yang itu. Nah saya nggak ada harga. Jadi orang datang makan aja. Lah, terus Emang bukan buat nyari untung. Heeh. Emang buat kalau saya bilangnya ya buat donasi aja gitu. Loh, terus gimana, rugi dong? Makanya saya kerja di Yang sini. bener aja, rugi dong. Ya, memang rugi. Makanya saya pasti harus punya pekerjaan yang emang oke. Baik dari yang segi settle uangnya ya. ataupun dari segi mindset. Oke deh Kak, kita kayaknya udah lama banget nih ngobrol. Udah malam ini ya? Wih, udah jam 9 bro. Waduh, oke siap Kak Riki, thank you so much. Sama-sama. Kita udah sharing-sharing banyak hal ya. Keren banget nih Kak Riki nih. Terima kasih. See you in the next video guys. Thank you for watching. Bye-bye.